silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutarto, kelahiran tahun 12 tahun 53. Alamat Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Oh, yeah. Saya di sini nengok orang tua sakit dan saya juga sendiri punya penyakit. Yeah. Saya mau tanya masalah Pak. Masalah daun sambung nyawa itu apa bisa untuk mengurangi penyakit gula? Yang satu itu. Yang dua, dari isi kates itu apa bisa untuk mengobati rambut yang sudah uban, mengurangi rambut yang sudah uban. Caranya isi kates itu dikeringkan lalu dijemur, lalu setelah itu ditumbuk halus terus dikasih minyak untuk minyakan. Itu dalam kesehatan apa masuk akal macam itu Pak? Isi kates untuk mengurangi rambut uban. Dan saya sendiri punya penyakit jantung, saya tiap bulan kontrolnya di Dokter Un Solo Baru. Iya. Jadi dulu saya itu pasang nyaring di Padang, operasinya dulu di Padang. Iya. Jadi di sini sambil kontrol di Dokter Un tiap bulan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu untuk daun sambung nyawa dan isi pepaya nanti mungkin Dr. Jafar bisa menjelaskan. Daun sambung nyawa. Apa daun sambung nyawa bisa untuk mengobati gula? Yang kedua, apakah isi pepaya bisa untuk apa tadi? Mencegah uban. Mencegah uban, mencegah uban. Kalau memang sudah umur, pripun bahasanya? Diterima mawon, wis wayahe bari bahasane. Wis wayahe. Tapi mungkin bapaknya masih ingin glowing, ya. Kemudian jantung, Pak. Gini, jadi jantung monggo tetap berubah secara ilmiah, ya. Tapi kita bisa juga pendekatan lewat alamiah, juga lewat ilmiah. Bahasa yang ngoten. Benarnya penyakit degeneratif, ya. Penyakit degeneratif ya termasuk jantung, kolesterol, stroke, hipertensi, gula. Itu benarnya dengan pendekatan alamiah itu bisa sembuh, Pak Bu. Bisa sembuh. Atau paling tidak terkendali. Tapi memang perlu proses. Dan prosesnya tidak hanya sehari 2 hari. Maka kenapa kita perlu menikmati proses itu. Sudah banyak contoh, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin kalau di Indonesia kadang kita kurang yakin ya. Ada contoh di Thailand ini. Di Thailand. Saat umur 40 tahun ya, itu dia periksa ke dokter karena kolesterolnya tinggi, jantungnya bermasalah, dia sudah divonis umur Anda tinggal 3 atau 6 bulan. Bahasanya ngoten. Ini satu contoh kasus nih. Kemudian tapi masih ada kesempatan. Masih ada solusi. Akhirnya dia benar-benar disiplin. Karena yang namanya kolesterol itu kan menyempitkan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang sempit ya itu bisa dibersihkan bahasanya ngoten. Dengan antara lain herbal-herbal tadi, juga dengan pola hidup sehat. Salah satunya olahraga, salah satunya jalan, udara bersih, minum air yang sehat, itu tadi, makan makanan sehat, hindari ultra processed food. Dan akhirnya memang nanti dengan berjalannya waktu, Bapak semuanya. Dia tadi kena penyakit sekitar 40-an, kita 43. Ini nanti meninggal umur 68, kalau yang saya lihat itu. Berarti berapa tahun itu selisihnya? 68 dikurangi 43. Punya waktu 25 tahun. Nah ternyata, menurut penelitian, dia akhirnya singkat cerita meninggal.
meninggal itu. Jenazahnya diotopsi dan dilihat. Dokter yang mengotopsi itu hampir tidak percaya. Tidak percaya bagaimana? Pembuluh darah jantung bapak ini, ya, yang sudah meninggal ini, itu seperti pembuluh darah anak umur 10 tahun. Bersih. Jadi tidak ada sumbatan-sumbatan, tidak ada penebalan-penebalan. Kenapa? Memang ternyata setelah dia mendapat vonis dokter tadi umur 43 tahun, dikatakan umur Anda hanya tinggal berapa bulan, dia benar-benar bisa diet. Benar-benar bisa menjaga pola makan, bisa menjaga pola hidup, pola tidur, dan pola-pola hidup sehat yang lain. Ternyata bisa seperti itu. Dibuktikan secara ilmiah. Walaupun dia tetap lewat pendekatan alamiah. Nah, kita sebagai orang Islam, kita punya kelebihan Bapak Ibu semuanya. Kita punya kelebihan. Kelebihan kita apa? Kita tuh punya iman. Inilah. Jadi entah itu pendekatan ilmiah, pendekatan alamiah, itu silakan dibungkus dengan pendekatan ilahiyah. Niatkan adalah satu usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Lewat usaha-usaha kita, lewat pendekatan kita pada Allah, lewat menjalankan perilaku hidup sehat, ya. Kalau memang itu adalah menjadi usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan, mudah-mudahan usaha itu pun tetap bernilai pahala. Itulah namanya menikmati proses dalam dalam mengatasi penyakit itu. Jadi penyakit jantung Bapak nggih, monggo nanti tetap pengobatan ilmiah tetap ditempuh ya, pendekatan ilmiah. Nanti pendekatan alamiah nanti insya Allah Dr. Jafar bisa memberikan tambahan, juga pendekatan ilahiyahnya kita sebagai warga ngaji, orang ngaji, insya Allah kita tetap akan selalu berusaha berdoa dan mendekatkan diri pada Allah. Monggo, Dokter. Nggih, Bapak Sutarto yang dari Tebu Jambi. Pertanyaan yang pertama, apakah tanaman sambung nyowo bisa untuk mengatasi gula? Memang sambung nyowo ini luar biasa khasiatnya, istilahnya long healthy, ya, tanaman yang menjadikan umur panjang. Nah, itu tanaman sambung nyowo. Nah, itu nanti memang yang diambil itu ruasnya, ya, ruasnya dan daunnya. Daunnya bisa untuk lalapan dan ruasnya nanti 3 ruas itu ya bisa direbus dengan air kemudian diminum. Ya, mudah-mudahan jadi long healthy betul. Jadi umur panjang yang berkah barokah. Ini bisa mengatasi longevity life, ya, namanya longevity life. Artinya dengan daun sambung nyowo ataupun ruasnya itu bermanfaat minimal 7, ya, 7 manfaat. Yang pertama, menormalkan hipertensi. Yang kedua, menormalkan kolesterol. Kemudian yang ketiga, menormalkan gula darah. Kemudian yang keempat, anti peradangan, ya. Kemudian yang kelima, antimikroba. Yang keenam adalah anti kanker, dan 7 menyehatkan jantung. Luar biasa. Jadi longevity life, ya, dengan sambung nyowo insya Allah bisa mendapatkan umur yang panjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah biji pepaya bisa menghitamkan uban itu, ya? Oh, iya. Atau menghitamkan rambut? Saya belum tahu itu. Belum tahu, nanti PR untuk kami lihat di jurnal-jurnal, belum tahu dari penelitiannya seperti apa, belum tahu. Yang jelas yang sudah ada publish ternyata biji kates
itu bisa untuk mengurangi sakit kremi. Kereminan. Ya, kreminen, baik dewasa maupun anak-anak. Ya. Dan flora usus yang negatif, ya itu bisa, ya bisa biji dari pepaya ini bisa untuk teh atau makan pepaya dengan bijinya. Ya, biar cepat kenyang. Ya, itu insya Allah bisa memperbaiki daripada sistem pencernaan, terutama flora dalam usus yang flora negatif, ya tidak bisa berkembang, termasuk tadi cacing kremi. Ngoten Dokter Amrullah. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Sutarto yang ada di Tebu dan Jambi dan bermanfaat. Matur suwun. Ya, ngoten Bapak. Kelahiran 53, berarti udah Yosua berapa nih Pak? 72. 72 ya, Masya Allah. Masih bisa sampai sini ya. Alhamdulillah, disyukuri ya Bapak ini masih sehat. Walaupun masih harus kontrol ke rumah sakit ya. Jadi kontrol kita itu ya tetap niati ya ibadah pada Allah, usaha kita mencari kesembuhan, kita maksimal kita dalam beribadah juga mendekat kepada Allah. Mau dilanjutkan Ustaz?